Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah hari ini kita masih bersama-sama berkumpul di tempat yang kita cintai ini, yaitu SD 68 Kendari. Baik Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, hari ini kita akan bersama-sama membahas terkait budaya positif yang akan kita terapkan di SD 68 Kendari. Adapun tahapan acara pada kegiatan ini yaitu yang pertama adalah pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung, dan yang kedua adalah sambutan dari Kepala SD 68 Kendari, Ibu Yuliati Bian SPD GR, dan yang ketiga adalah paparan materi terkait budaya positif yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Bapak Darwin T SPD MPD, dan yang keempat kita tutup dengan diskusi bersama terkait budaya positif yang akan kita terapkan di SD yang kita cintai ini. Baik, selanjutnya kita melangkah ke acara kedua yaitu sambutan dari Kepala SD 68 Kendari. Kepada Ibu saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih Ibu Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 68 Kendari, yang alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk mengikuti kegiatan presentase tugas aksi nyata budaya positif modul 1.4 oleh rekan kita calon guru penggerak Pak Darwin T SPD MPD, yang mana ini merupakan salah satu pemenuhan tugas yang harus diselesaikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan pada hari ini hingga detik ini. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat merasa bangga terhadap dan mengapresiasi terhadap semangat yang ditunjukkan oleh Pak Darwin dalam mengikuti program guru penggerak ini, khususnya terkait dengan modul 1.4 ini tentang budaya positif. Dan saya rasa melalui tugas aksi nyata ini, insya Allah Pak Darwin juga secara tidak langsung akan memberikan kita sedikit pencerahan pemahaman terkait apa itu budaya positif dan bagaimana menerapkan khususnya buat kita para pendidik di SD Negeri 68 Kendari. Dan saya harapkan semoga kegiatan ini bisa diikuti oleh setidaknya sesuai dengan permintaan daripada penilaian yang akan dituntaskan oleh Pak Darwin T. Adapun mungkin teman-teman guru yang belum sempat membersamai, mudah-mudahan nanti materinya bisa di-share saja di grup. Oke, terima kasih. Jadi itu saja sambutan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kegiatan kita semua berjalan lancar dan tugasnya juga segera bisa dituntaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita melangkah ke acara ketiga, pemaparan materi terkait budaya positif. Kepada Bapak Darwin T SPD MPD saya persilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih banyak kepada moderator dan sambutan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 68 Kendari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kepala sekolah yang kami hormati, Bapak guru, Ibu guru yang kami hormati,
serta staf SDN 68 Kendari yang kami banggakan. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah hari ini Allah berikan saya kesempatan untuk menyampaikan aksi nyata saya. Tugas saya di calon guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Ya. Harapannya dengan materi atau pemahaman tentang budaya positif, seperti apa budaya positif, kita semua ada gambaran seperti itu, minimal ada pemahaman tentang budaya positif. Ya. Baik Bapak Ibu guru, kita akan lanjut. Yang pertama adalah budaya positif. Ini budaya positif meliputi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ini pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Nah, kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Ya, keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah paham semua apa itu kebutuhan dasar manusia ya. Kemudian yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah di luar kepala semuanya apa yang segitiga restitusi, keyakinan kelas. Akan tetapi di sini saling mengingatkan, dan kemudian yang belum mengetahui juga, disinilah tempat untuk memperkenalkan. Ada 7 budaya positif yang insya Allah yang akan kami paparkan. Yang pertama Bapak Ibu adalah perubahan paradigma belajar. Ya, seperti apa perubahan paradigma belajar? Di sini saya akan menyampaikan tentang perubahan paradigma belajar adalah pergeseran cara pandang kita tentang proses belajar. Ya, jika sebelumnya belajar hanya berfokus pada transfer pengetahuan dari guru ke siswa, kini ada perubahan. Kini paradigma baru menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga diajak berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Nah, begitu. Kolaboratif. Ya. Baik Bapak Ibu, itulah definisi tentang perubahan paradigma belajar. Ya. Kalau paradigma belajar yang dulu itu, guru itu mentransferkan pengetahuannya kepada siswa saja. Tapi untuk paradigma yang baru ini, bahwa bukan hanya itu saja. Ya, bahwa berfokus pada bahwa kini paradigma baru menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. Ya. Kemudian siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga diajak untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Oke. Baik, kemudian kita lanjut yang kedua. Budaya positif yang kedua adalah disiplin positif. Ya. Apa itu disiplin positif? Nah, kami akan paparkan penerapan disiplin positif di sekolah dapat berjalan dengan baik apabila terdapat komitmen dan kerjasama dari pihak guru, staf sekolah, orang tua siswa, dan siswa. Berarti ada empat pihak yang terlibat kalau kita akan menerapkan disiplin positif. Yang pertama adalah guru, kerjasama yang adalah pihak guru. Yang kedua adalah staf sekolah. Ketiga adalah orang tua siswa, dan yang keempat itu adalah siswa itu sendiri. Hal ini
karena komponen tersebut saling berkaitan dalam mendukung perkembangan sikap positif siswa dan keterampilan sosialnya. Nah, itu yang budaya positif yang kedua. Itu adalah disiplin positif. Kemudian Bapak Ibu yang masuk yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Kami akan menyampaikan seperti apakah motivasi perilaku manusia. Ini dari Dian Gosel. Ya. Ini penemu apa nih? Penemu apa namanya? Ini teori beliau ya. Teori Dian Gosel dalam bukunya restructuring. Apa namanya? Restructuring school, gitu ya. Restructuring school disiplin. Nanti diterjemahkan ke bahasa Inggris kayaknya. Menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Kata beliau ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa itu? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang ini yang pertama. Yang pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Nah, itu yang pertama. Ya. Ya, 3 ini motivasi manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya. Motivasi manusia yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Seperti apa paparannya? Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi. Motivasi yang pertama tadi itu adalah untuk menghindari hukuman. Nah, untuk ini yang kedua, motivasi manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini paparannya adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Ya, itu dua. Yang kedua ya motivasi manusia. Ya, motivasi yang pertama adalah untuk menghindari sanksi atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, kira-kira apa yang ketiga? Yang ketiga adalah
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang ketiganya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini biasanya motivasi ini adalah motivasi yang dialami oleh para anak muda, gitu ya. Kalau saya tanya anak muda yang ingin jatuh cinta kepada seseorang, gitu ya, dia ingin menjadi sesuatu yang paling, yang nomor satu, ya, maksudnya yang paling ganteng, gitu ya, atau yang paling cantik supaya disukai oleh yang dicintainya. Itu ya. Jadi ada 3 motivasi manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau sanksi, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, itu. Sekarang yang kita masuk yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Apakah yang benar atau tidak? Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, atau survival. Apa artinya survival itu? Ya, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, ini kebutuhan dasar pertama. Itu rumah, kemudian makanan, dan kesehatan. Sedangkan pasangan hidup di sini tidak masuk. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang. Masuk di sini. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, itu kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ya, ini kebutuhan dasar manusia yang ketiga. Ya, bahwa dasar kebutuhan manusia yang ketiga ini adalah menjadi
penguasaan atau menjadi seorang pemimpin atau menjadi orang yang berkuasa. Padahal orang yang menjadi berkuasa itu bagian dari kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi kalau kita lihat kita punya siswa itu dia menguasai sesuatu, bahwa itu adalah bagian dari kebutuhan dasarnya. Ya. Kemudian ingin memiliki, itu bagian juga dari kebutuhan dasarnya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini yang kita rasakan ya di kelasnya kita, bahwa manusia, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan. Jika kita dapatkan itu, siswa kita itu ingin mencoba-coba gitu ya, kemudian susah diarahkan, ya. Kemudian tidak terlalu berpengaruh kepada orang lain, kemudian senang mencoba hal yang baru. Ya. Kalau kita bawakan LCD untuk kelas rendah, mereka pegang-pegang LCD mencoba. Itu adalah sesuatu kebutuhan untuk anak-anak kita. Itu adalah maksud kebutuhan dasar manusia. Adalah kebebasan, tidak mau diperintah begitu ya, tidak mau ditekan. Bahwa kalau kita ditekan juga itu masuk melanggar kebutuhan dasar kita. Ya. Jadi kalau kita jadi pemimpin jangan menekan begitu ya. Contohnya ini ya. Nah, kemudian kebutuhan dasar yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yang terakhir yang kelima adalah apa yang kelima ini? Kesenangan. Bahwa kita itu rasa senang juga. Ya. Kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Apa itu kebutuhan rasa senang? Adalah kebutuhan akan kesenangan. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, kemudian bermain, tertawa. Bahwa siswa kalau bermain di kelas itu adalah bagian dari kebutuhannya mereka. Kemudian tertawa itu kebutuhan juga. Kemudian bayangkan hidup tanpa kenikmatan. Apapun betapa menyenangkan. Ini ya, bahwa kesenangan itu masuk dari kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau anak-anak tertawa, bahagia mendengar temannya, senang melihat temannya menangis, senang melihat temannya kehilangan, itu adalah suatu kebutuhan dasar juga. Jadi kalau seorang guru langsung kita hakim anak kita yang sering memukul temannya, mungkin kita cari dulu kronologisnya. Kenapa ini anak ini selalu mengganggu temannya? Ya sampai itu adalah bagian dari kebutuhan dasarnya dia. Begitu ya. Bahwa di sini masuk lagi kebutuhan dasar manusia itu adalah termasuk kesenangan. Senang semua, senang dia ganggu temannya, senang dia kasih menangis temannya, senang diambil barang temannya, begitu ya. Itu bagian dari kebutuhan dasarnya. Berapa menit? 24. Oke, sekarang yang kelima. Lima, posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghubung. Penghubung. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah.
Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Ya. Dari 5 ini, 5 posisi kontrol restitusi, nah, ini harapannya dikuasai oleh seorang guru, gitu ya, dikuasai oleh seorang guru. Nah, yang pertama seorang guru itu harus melakukan fungsinya adalah sebagai penghukum. Ya, jika ada seorang siswa melakukan pelanggaran, maka yang pertama adalah sebagai penghukum. Dan yang kemudian yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Ini seorang guru juga itu harus menguasai juga bagaimana cara membuat siswa itu membuat merasa bersalah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah seorang guru itu menjadikan siswa itu sebagai teman. Nah, ini langsung juga ya. Yang keempat adalah seorang guru itu menjadikan siswa itu sebagai posisi guru itu sebagai pemantau kepada siswa. Dan yang kelima adalah seorang guru itu adalah sebagai manajer. Kalau manajer itu apa artinya manajer itu? Apa? Penguasa, bukan? Oh, pemimpin ya, pemimpin ya. Pengatur. Ya. Dari 5 posisi kontrol ini harapannya seorang guru ini bisa menguasainya. Ya. Kita akan masuk satu persatu seperti apa itu guru sebagai penghukum, kemudian seperti apa itu guru sebagai pembuat merasa bersalah, dan sebagai apa itu guru itu menjadi teman. Ya. Dan yang keempat itu seperti apa guru itu menjadi pemantau, posisi pemantau, dan yang kelima itu pada posisi apa seorang guru itu sebagai manajer. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Iya. Sebagai penghukum, ayo Bapak, sambil Yang apa tadi? ayo oke. Di sini lancar. Lancar sini ya. Oke, baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ya. Sudah sampai mana tadi itu ya? Guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Ini ya. Bagaimana guru memposisikan diri sebagai penghukum? Ini ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam hati. Ya, bahwa yang posisi penghukum ini biasanya itu menekankan pada fisiknya maupun verbal. Kalau verbal itu apa? Kata-kata ya. Ya, kata-kata ya, kata-kata. Kalau fisik ini fisiknya apakah dengan hukuman memukul, ya, atau mencubit, gitu ya. Sedangkan verbal itu diidentik pada kata-katanya tentang hati siswa, gitu ya. Psikologinya siswa, ya psikologinya siswa. Kamu ini sudah bodoh, terlambat lagi. Itu bagian dari hukuman verbal. Itu sangat menyakiti siswa, gitu ya, menyakiti siswa. Dan di sini itu sangat kalau bisa sangat dikurangi untuk menggunakan posisi kontrol ini yang pertama tentang penghukum. Ini kurang bagus digunakan oleh seorang guru. Iya. Ada 2 ya, secara fisik memukul dan mencubit, sekarang sudah di kalau boleh dihilangkan, begitu ya. Kemudian verbal ini tentang psikologinya siswa, Sudah jelek bajunya dan tidak kasih masuk lagi di dalam celananya, ke dalam roknya. Itu membuat siswa itu sangat terganggu.
Ya, itu posisi kontrol yang pertama. Ya, itu kalau bisa dikurangi atau dihilangkan tentang posisi kontrol yang pertama itu adalah penghukum. Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini biasanya digunakan sangat bagus dilakukan oleh seorang guru. Ya. Ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, lebih lembut. Dan ini digunakan oleh seorang guru. Iya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan heningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, gitu ya. Merasa siswa rasa bersalah atau rendah diri. Ya, ini contoh-contoh kata-katanya. Nah, kata-kata seorang guru. Ya. Kata-kata yang keluar dengan lembut, seperti ini. Ibu guru atau ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, gitu ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya. Gimana coba, gitu ya kata guru ya. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu, kamu berbuat begini, berbuat begini. Seperti apa contohnya? Ya, kamu mengambil uangnya temanmu sebanyak 5.000 di tasnya, gitu ya. Coba, kalau seandainya orang tuamu dia tahu kamu mengambil uangnya temanmu 5.000 di tasnya, apakah orang tuamu tidak mau, gitu ya? Itu dijadikan seorang guru itu apa namanya, ilmu guru itu siswa itu merasa bersalah dan kembali kepada siswa. Ya, kemudian jika kamu diambil uangmu 10.000, apakah kamu mau atau tidak? Ini siswa akan biasanya menjawab, kalau saya tidak mau. Kalau begitu, kenapa kau mengambil uangnya temanmu? Nah, itu contohnya. Kemudian contoh yang berikutnya juga, guru menjadikan siswa merasa bersalah, gitu ya. Kamu memukul temanmu sampai dia menangis. Coba, kalau seandainya adikmu dipukul juga seperti itu, sampai dia menangis, apakah kamu merasa sedih atau tidak? Nah, begitu. Dijadikan pertanyaan-pertanyaan itu. Merasa seorang siswa itu merasa bersalah. Nah, ini posisi kontrol yang kedua. Dan ini biasa digunakan seorang guru yang baik. Ya. Jadi biasanya kalau guru yang membuat seperti ini, kalau ada guru yang membuat rasa lembut seperti ini, itu sangat luar biasa. Berarti masuk posisi kontrol guru itu yang kedua. Ini diperbolehkan dan dianjurkan menggunakan kata-kata seperti ini. Ya. Tanpa memberikan hukuman dengan fisik atau verbal yang kata-katanya yang membuat hati siswa itu merasa sakit, gitu ya. Itu yang posisi kontrol yang kedua. Posisi kontrol yang ketiga adalah menjadi teman. Seorang guru menjadi teman, gitu ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Apa itu melalui persuasi? Pendekatan. Melalui pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Padahal ini sebagai teman guru bisa menjadi negatif, bisa jadi positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Bahwa posisi teman bisa negatif, bisa pun juga positif. Tapi yang sifatnya positif adalah ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, gitu ya. Kemudian yang keempat, posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Seperti apa yang sebagai pemantau? Adalah pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas
perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ya, kemudian pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Nah, siapa yang menjadi pemantau adalah seorang guru. Ya. Yang pertama adalah peraturannya apa, gitu ya? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ya. Jadi jika seorang siswa sudah melakukan melanggar aturan sekolah, maka kita mengambil seorang guru itu bisa memasukkan ini menjadi posisi pemantau. Sebagai apa posisi pemantau? Itu mengingatkan seorang siswa itu yang melakukan pelanggaran. Ini mengingatkan peraturannya apa kalau kita melakukan kesalahan. Ya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, gitu ya. Kemudian sanksi atau konsekuensi apa? Seperti ini, ya, Bapak Ibu yang kami hormati. Ya, yang hormatinya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, posisi kontrol guru yang kelima, yang terakhir adalah sebagai apa ini? Manajer. Sebagai manajer. Yang kelima adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu yang bersama dengan murid. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Ya, jadi di sini ada dua. Ya. Jadi jika siswa melakukan apa namanya? Sebenarnya dia Bapak dia sakit dia. Ya. Ya, baik, pertama biasa seperti ini ya. Oh, sakit minyak. Suami Rama. Sudah 1 jam. Setengah jam. Sudah 25 menit. Berapa menit sih? 37 itu karena sudah setengah jam. Oke, baik Bapak Ibu. Posisi kontrol yang kelima, Bapak Ibu, ini di sini ada dua. Yang pertama adalah mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi seorang guru itu sebagai manajer itu menyampaikan kepada siswa, ya, kalau sudah melakukan kesalahan, ya, melanggar aturan sekolah atau melanggar kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas ya. Sekarang itu menggunakan kesepakatan, betul ya? Iya. Kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Ya. Jadi kalau siswa melanggar kesepakatan kelas, maka seorang guru itu sifat sebagai manajernya itu adalah mengembalikan kepada siswa. Anak sekalian, kalau melanggar seperti ini kesepakatan kelas, apa sanksinya? Apa kesepakatan kelas? Ya, aturan dalam kelas kita. Itu. Jadi dengan sendirinya itu siswa dia memahami, oh seperti ini paling saya melakukan kesalahan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Ya. Nah, ini seorang guru ini adalah memberikan menjadi fasilitator. Bagaimana fasilitator itu? Ya, memediasi. Ya. Seperti apa itu yang memediasi? Ya, maksudnya diarahkan.
Oke, itu Bapak Ibu ya. Jadi yang posisi manajer yang kedua ini adalah sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator ini adalah mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Jadi kalau seandainya siswa permasalahannya itu adalah tidak bisa menguasai pembelajaran tentang materi matematika, pembelajaran matematika, materi tentang pecahan, ya, maka seorang guru itu memfasilitasi untuk bagaimana siswa itu untuk bisa menguasai materi matematika itu tentang pecahan. Ya, disampaikan kepada siswa. Ya, apakah dia bisa belajar kelompok dengan temanya yang sudah bisa menguasai pecahan, atau dia kursus ya, tambahan belajar, ya, tambahan belajar, atau seperti apa? Nah, itu seorang guru yang sebagai manajer gitu ya. Kemudian ini akan saya lanjutkan. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Iya. Jadi seorang manajer, guru mengambil posisi sebagai manajer ini, maka guru itu harus menguasai yang pertama adalah sebagai posisi pemantau. Ya, dan memiliki keterampilan di posisi sebagai teman maupun sebagai pemantau. Ya, begitu ya. Kalau sebagai pemantau itu, guru itu harus yang menguasai kesepakatan yang di dalam kelas, kesepakatan kelas maupun kesepakatan sekolah. Iya, yang dibuat bersama guru, kalau kesepakatan sekolah yang dibuat bersama kepala sekolah, guru dan orang tua siswa serta siswa. Iya, kemudian kesepakatan kelas itu dibuat bersama guru dan siswa. Nah, itu Bapak Ibu, ya, ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai sebagai pendukung, ya. Kemudian yang kedua sebagai membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga Teman-teman. Sebagai teman. Ya, kemudian yang keempat sebagai sebagai kontrol, sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Ada 5 ya, ada 5 posisi kontrol. Saya kira begitu Bapak Ibu. Sudah berapa menit? Oke, baik Bapak Ibu. Ya, tadi karena ini sudah mau hampir 40 menit saya berbicara, ya. Mungkin Bapak Ibu supaya kita akan gantian. Ini tinggal 2 lagi. Mungkin Bapak Ibu tentang apa tadi temanya tadi? Disiplin positif. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ya. Pertama pendukung, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Iya. Mungkin ada teman, mungkin ada yang
memberikan masukan, mungkin pertanyaan, mungkin gitu ya. Mungkin saya minta kepada teman kita yang masih muda, Jangan. ya, Nggak bisa lihat. yang masih kuat fisiknya. Ya. Mungkin Ibu Guru Halimah sambil bertanya saya juga sambil makan juga ini kalau salah Pak. Memang pertanyaannya. Langsung saja. Iya langsung bisa. Tapi sambil bertanya sama-sama. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, Pak Mike. Ya, Pak Mike mungkin harus boleh masuk di kamera. Iya, saya masuk. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pertanyaan saya yaitu bagaimana cara guru memenuhi kebutuhan dasar siswa di kelas? Posisi kontrol yang kelima kan posisi kontrol restitusi di atasnya itu. Harus apa pakai baik? Yang mana minta tadi Mai? Nomor 5 di atasnya. Ini. Jadi dikasih dapat tadi dapat. Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin tadi karena saya lagi minum tadi, mungkin diulangi lagi pertanyaan tadi. Kamera sama dulu. Supaya diambil kopinya. Warna. Tolong Kak. Ayo, betul. Yang salingkan, Oke, salingkan. saya Ada yang salingkan? Oke, di keyakinan kelas yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara menciptakan keyakinan kelas yang positif. Jadi mah posisi kontak restitusi. Yang nomor 3. Nomor 3. Oh, Oke, baik Bapak Ibu yang terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bahwa yang ditanyakan tadi bagaimana cara menciptakan keyakinan kelas yang positif ya. Yang mungkin saya jawab ya secara singkat juga ya insyaallah. Ya. Bahwasanya untuk menciptakan keyakinan kelas yang positif itu dengan membangun hubungan yang saling menghormati ya. Kemudian menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif. Ya. Begitu ya Bapak Ibu, insyaallah terima kasih pertanyaannya Ibu Guru Halimah ya. Ya, bahwa cara menciptakan keyakinan kelas yang positif itu yang kita akan lakukan adalah dengan membangun hubungan yang saling menghormati, kemudian menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif. Dan yang kemudian tentang keyakinan kelas, insya Allah kita akan saya akan paparkan di sini di slide tentang setelah pembahasan 5 posisi kontrol restitusi. Ya. Oke. Kemudian yang kita akan bahas sekarang adalah tentang keyakinan kelas.
Apa yang ditanyakan oleh ibu guru kelas 4 ya. Ya, keyakinan kelas. Bahwasanya keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Itu. Kemudian keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan memberikan dampak positif di kelas. Ya, gitu ya. Ada 4 dampak yang muncul di dalam kelas. Yang pertama adalah, yang ini dampak bukan dampak negatif tapi dampak positif. Ada 4 dampak positif yang akan muncul di dalam kelas. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar murid. Ya, meningkatkan motivasi belajar murid. Kemudian yang kedua adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan disiplin diri murid. Dan yang keempat adalah meningkatkan kerjasama dan gotong royong murid. Ya, gitu ya Bapak Ibu, bahwa keyakinan kelas itu sangat membantu guru dan murid. Ya. Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid. Jadi Bapak Ibu, dulu itu namanya aturan kelas. Ya. Sekarang itu mulai aturan kelas namanya. Ya itu ya. Tapi di grup penggerak itu namanya keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas? Ini tadi. Yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Ya. Keyakinan kelas ini dibuat bersama murid. Ya, bersama murid. Dibuat bersama murid, guru dan murid. Nah, kemudian ada 4 dampak positifnya tadi. Meningkatkan motivasi belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kemudian meningkatkan disiplin diri murid dan meningkatkan kerjasama dan gotong royong murid. Nah, itu ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Ini kalau seandainya keyakinan kelas ini kita terapkan, ini sangat bagus sekali dalam kelas. Saya pernah beberapa kali itu saya lewat kepada guru PPL itu ya, guru PPL. Itu mereka sebelum masuk saya lihat itu mereka bacakan itu keyakinan kelas, mengingatkan kepada siswa. Nah sekalian, ini keyakinan kelas yang kita sepakati yang pertama yang sepakati pertama. Jadi setiap masuk itu siswa, setiap kita masuk itu dipaparkan atau ditulis atau kalau dipakai sini langsung dipaparkan seperti ini. Ditayangkan. Ditayangkan. Ada 5 atau 6 atau 4 keyakinan kelas. Nah, dalam proses pembelajaran, maksudnya dalam proses pembelajaran itu. Nah, ada beberapa keyakinan kelas, tapi item keyakinan kelasnya itu yang masuk itu pas masuk proses pembelajaran. Ya. Di antaranya itu adalah jika keluar kelas pada waktu pembelajaran, mohon angkat tangan atau minta izin. Nah itu. Yang kedua, jika mengeluarkan pendapat, atau ingin berpendapat atau ingin bertanya, maka angkat tangan atau apa? Acungkan tangan. Acungkan tangan. Acungkan tangan. Iya. Itu bagian-bagian keyakinan kelas. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita terapkan seperti itu, saya tertarik sekali Bapak Ibu betul. Saya lihat anak itu mahasiswa PPL itu mereka paparkan itu. Apa namanya? Tayangkan itu. Jadi anak-anak itu setelah itu jadi kalau ada yang melakukan itu maka apalagi sanksi dari keyakinan kelas itu. Jadi seorang murid itu dia bisa langsung
posisi kontrolnya itu masuk di situ. Posisi kontrolnya itu apakah sebagai manajer atau sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu diingatkan kembali apa yang kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati kemarin. Kemarin maksudnya yang pertama kali. Jadi anak-anak itu tertib dalam kelas. Syaratan ini dulu saya itu menggunakan itu namanya peraturan kelas, aturan kelas. Sekarang masuk keyakinan kelas gitu. Keyakinan. Dan ini bagus diterapkan setiap masuk kelas, dan anak-anaknya diingatkan lagi. Itu ya tentang keyakinan kelas. Ya, itu budaya positif yang keenam ya. Sekarang yang terakhir, yang ketujuh. Ya, yang ketujuh setelah keenam keyakinan kelas, yang ketujuh adalah ya, Sesi tanya jawab. tanya jawab ya, gitu. Oke, yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu yang sudah pernah dengar, ini saya dengar ini nanti ikut guru penggerak ya. Kalau tidak ikut guru penggerak, apa itu restitusi itu ya? Kalau segitiga sering saya ajarkan ya. Tapi kalau ada restitusinya, apa itu restitusi? Ya, baik Bapak Ibu. Ini budaya positif yang terakhir yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Restitusi. Ya. Segitiga restitusi. Ya. Ini bahwa ada tiga di sini. Ya, ini. Segitiga restitusi. Yang pertama adalah ini. Menanyakan keyakinan. Bukan. Ini. Ya boleh itu. Menanyakan keyakinan. Karena ini segitiga yang ini karena ini sudah dikomplit ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Segitiga restitusi yang dilakukan seorang guru itu adalah yang dilakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana pertanyaan menstabilkan identitas? Ada di bawah. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan Keyakinan. Ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah segitiga restitusi ini adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti apakah seorang guru itu menstabilkan identitas seorang siswa? Ya, di sini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini pertanyaan seorang guru. Ya, seorang guru. Ini. Jadi kalau siswa yang melakukan kesalahan itu tidak langsung dibentak atau diberikan sanksi hukuman fisik. Iya, gitu ya. Tapi ini dilakukan seperti ini. Ditanya kepada anak itu, stabilkan identitasnya dulu supaya anak-anak itu bisa terbuka kalau kita bertanya. Ini stabilkan identitas. Ini kata seorang guru, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya bilang, ya nak, kita ini semua. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Tapi kenapa kamu mengambil uangnya? Mungkin Pak Guru pernah juga mengambil uangnya ibu saya dulu, begitu ya contohnya. Pak Guru juga pernah memukul teman begitu. Itu menstabilkan. Semua kita akan pernah melakukan kesalahan. Ya. Pak Guru juga pernah, atau kita semua di sini pernah terlambat datang di sekolah. Ini menstabilkan. Maksudnya anak-anak itu menghilangkan rasa takutnya sama kita dulu, sama gurunya. Itu namanya ini. Segitiga restitusinya yang pertama adalah ini menstabilkan identitas. Maksudnya apa namanya, merendahkan, maksudnya rasa ketakutan siswa itu melakukan kesalahan itu dihilangkan dulu gitu. Kemudian yang kedua ini pertanyaan kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bahwa kamu bukan satu-satunya yang terlambat pada waktu upacara. Nah, bukan satu-satunya. Jadi anak itu tidak merasa, ya saya sudah melakukan kesalahan yang pertama kali, yang paling berat gitu ya. Setelah anak itu sudah masuk, maksudnya sudah tidak terlalu ditekan, tidak terlalu tegang, maka masuklah posisi guru yang kedua itu adalah ini, memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah. Seperti apa memvalidasi tindakan yang salah? Ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Iya. Kalau seandainya dia terlambat gitu ya, gitu. Ya silakan Bapak Ibu gitu. Ya. Kalau dia terlambat datang di sekolah, terlambat di sekolah, akan ditanya, kenapa kamu terlambat datang ke sekolah? Pasti kamu punya alasan, gitu ya. Pasti kamu punya alasan. Maka dia menceritakan, karena di sini sudah tidak terasa ditekan, kemudian tidak terasa tegang, maka akan kalau gurunya masuk ke sini, dia akan bebas menjawab semua. Ya, menjawab, gitu ya. Karena tidak tertekan. Tertekan. Ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, begitu ya? Punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang yang segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, gitu ya? Nah, mungkin alasannya ini, saya terlambat tidur, ibu guru atau pak guru. Saya datang terlambat karena terlambat tidur, ya. Terlambat bangun, gitu. Terlambat bangun dan tidak cepat tidur. Begitu begini ya. Kenapa terlambat bangun? Mungkin saya begadang. Begadang, nonton, main HP atau main apa? Main game gitu. Nah, maka masuklah pertanyaan yang berikutnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Nah, adakah yang lain supaya kamu tidak lembur atau tidak main game begitu? Mungkin akan dia jawab, iya Pak Guru, seperti itu. Mungkin saya akan kurangi main game saya, mungkin tidak sampai jam 11 atau tidak sampai jam 12 main game gitu ya. Mungkin jam 10 saja, setelah itu saya tidur. Seperti itu. Itu tentang segitiga restitusi yang dilakukan oleh seorang guru. Ya, ini tindakan seorang guru. Memvalidasi tindakan yang salah. Ya, ditanya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, anak tidak ditekan, tidak. Kalau seandainya kita laksanakan sepertinya akan bagus seperti di sekolah gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini strategi restitusi ini yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bahwa Bapak Ibu semua sekolah itu pasti ada keyakinan. Dulu itu namanya aturan sekolah gitu ya, pasti ada aturan sekolah. Sekarang namanya keyakinan sekolah gitu ya. Jadi seorang guru menanyakan keyakinan sekolah atau aturan sekolah di situ. Karena sekalian kamu tahu kalau orang terlambat itu apa sanksinya? Orang terlambat sekolah itu, terlambat datang ke sekolah itu apa aturannya? Iya. Maka guru bertanya seperti itu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Pasti yang disepakati antara guru dan siswa. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang sekalian, sekolah di sini kamu menjadi seperti apa kalau seandainya kamu datang terlambat gitu. Ya. Begitu ya Bapak Ibu? Ya. Itu Bapak Ibu guru. Sekarang ini sisi satu, itu menstabilkan identitasnya. Tadi sudah dibahas ya. Ini lihat. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Gitu.
Masih tadi ini ya. Kita masih wajib ya. Ini wajib. Ini yang stabil. Menstabilkan identitas ini. Menstabilkan identitas. Bahwa ini bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak. Dia merek identitasnya itu, saya orang-orang yang suka terlambat gitu ya. Saya ini orang apa itu, orang yang bodoh katanya dulu kalau kitabnya ini ya. Tapi saya kan orang bodoh ya. Orang yang apa namanya ya, yang susah memberikan jawaban gitu. Ini dihilangkan identitas ini. Identitas anak dari yang gagal, dia merasa gagal karena melakukan kesalahan, menjadi orang yang sukses. Gitu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini memvalidasi ini. Restitusi tindakan menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi ada tapinya. Dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Begitu ya Bapak Ibu. Ini memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan itu ya. Pasti akan ditanya, kenapa seperti ini? Setelah itu divalidasi. Bolehkah tidak lagi seperti itu? Itu untuk validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang sesi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan tadi. Ketika identitas yang sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ya, Bapak ya. Maka akan anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Apa nilai-nilai yang dia percaya? Adalah nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik yang dia percaya. Bahwa orang yang melakukan kesalahan itu tidak baik, gitu ya. Setelah kita akan menerapkan 3 restitusi ini, di segitiga restitusi ini, insya Allah anak ini akan berpindah menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang dia inginkan. Bahwa Bapak Ibu, jadi jika di sekolah kita akan bisa menerapkan 3 ini, maka sebenarnya guru tidak akan dikena stroke. Ya. Tapi dikena stroke ya Bu ya. Orang yang sibuk, yang pusing, yang stres itu kan bisa dikena stroke. Tapi kalau kita menggunakan 3 segitiga restitusi ini, insya Allah itu tidak akan kita stroke kepada anak-anak, tidak akan sakit hati kepada anak-anak, dan tidak akan kita pukul anak-anak kita itu. Ya, begitu ya, tidak akan kita pukul. Yang pertama karena kita menstabilkan identitas yang kita tanya, seperti setelah itu, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian itu adalah menanyakan keyakinannya. Saya kira itu Bapak Ibu yang kami hormati, materi atau paparan tentang budaya positif ya, modul 1.4 ya, sudah sampai di sini ya, dan terima kasih selesai. Oke, mungkin waktu masih ada sekitar 5 menit sampai 10 menit ya, kita akan diskusi Bapak Ibu ya, yang mau ditanyakan. Ibu Rida ya, ada yang ya, Ibu Rida coba dicek kami sampai mat lagi itu rekamannya. tidak pas nih. Jaga Tidak ya. Mau dicek dulu, Mau ngecek tidak masuk. Mas aman. Aman. Masih. Yang salingkan. Mari. Ini baju. Lingkar. Mari.
Kalau Ada mi kacamata. Iya, iya. Yang saling kari, yang saling kari. Ayo Bapak Ibu ya. Yang pertama mungkin ada yang mau disampaikan? Ibu Rida, silakan Ibu Rida. Oh iya Ibu Haji, Bu Haji. Ya, disampaikan yang poin keberapa Ibu Haji? Kamu disertai. Yang saling kari, yang saling kari. Posisi kontrol restitusi. Oh, restitusi yang terakhir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dengan pemaparan tentang posisi kontrol restitusi tadi. Saya ingin bertanya bagaimana penerapan posisi kontrol restitusi dapat membantu siswa belajar dari kesalahannya. Oh ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Guru, Bu Haji. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana penerapan posisi kontrol restitusi dapat membantu siswa belajar dari kesalahannya. Iya. Ya. Baik, kami akan mencoba menjawabnya Bapak Ibu yang sesuai yang kita sudah bahas tadi, bahwa posisi kontrol restitusi itu ada segitiga restitusi. Ya. Yang pertama adalah validasi identitas, ya. Kemudian menstabilkan identitas, ya. Pertama, yang kedua apa tadi yang kedua? Yang kita baca tadi, menanyakan keyakinan, itu yang ketiga. Ini validasi kesalahan ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, ya ini, ya. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, gitu ya, menanyakan keyakinan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari segitiga restitusi ini harapannya ini bisa berjalan bersama semuanya ya, kalau kita melaksanakan segitiga restitusi ini, ya gitu ya. Pertama itu adalah ini, kita akan menstabilkan identitasnya anak itu kalau dia melakukan kesalahan, gitu ya. Tidak langsung dicubit langsung atau diberi hukuman, ya. Kemudian setelah itu anak itu sudah merasa nyaman, maka divalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan kesalahan seperti ini, ya. Itu validasi, ya, menanyakan kepada siswa. Mungkin kenapa kamu terlambat gitu, kenapa terlambat, pasti akan ada alasan, pasti punya alasan. Setelah itu adalah menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan ini adalah langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir kepada guru bahwa sudah menanyakan keyakinan ini adalah aturan. Keyakinan ini adalah aturan kelas atau aturan sekolah atau aturan kelas. Jadi kalau misalnya kita terapkan segitiga restitusi ini sangat baik sekali, gitu ya, sangat memberikan manfaat. Ya. Kemudian dengan melibatkan siswa dalam proses mencari solusi dan memperbaiki kesalahan, mereka akan lebih memahami dampak dari tindakannya dan termotivasi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Begitu ya. Mereka tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Karena kita sudah menggunakan tadi segitiga
restitusi tadi gitu. Dia tidak akan lagi mulai kesalahan itu. Ya. Begitu sangat banyak manfaatnya tentang segitiga restitusi. Harapannya dengan segitiga restitusi ini kita bisa menerapkannya di sekolah kita ini. Ini kalau kita terapkan di sekolah kita ini kan lebih nikmat sekali, ya. Maksudnya kita tidak akan lebih stres kepada anak-anak. Ya. Ya, terima kasih Bu Haji, saya kira itu untuk jawaban dari saya. Mungkin pertanyaan yang kedua, Ibu Haji Jurah. Silakan Ibu Haji. Dibacakan soal nomor berapa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya di nomor 2, yaitu mengapa motivasi intrinsik lebih efektif daripada motivasi ekstrinsik dalam jangka panjang. Iya, itu saja yang. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih pertanyaan Ibu Haja Jurah ya, Ibu Haja Jurah tentang mengapa motivasi intrinsik lebih efektif daripada motivasi ekstrinsik dalam jangka panjang. Ya. Di dalam pertanyaan ini adalah tentang motivasi perilaku manusia. Ya, saya akan kembalikan tentang paparan ini tentang kebutuhan dasar manusia ya, tentang kebutuhan dasar manusia. Tapi Bapak Ibu saya akan jawab bahwa intrinsik itu adalah motivasi di dalam diri. Ya, motivasi di dalam diri. Ya. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu adalah dalam diri manusia, dalam diri manusia. Ya. Jadi motivasi intrinsik itu lebih berkelanjutan karena berasal dari dalam diri individu, dalam diri manusia. Iya, dalam dirinya. Jadi motivasinya seperti apa motivasinya? Diberikan motivasi yang baik. Anak sekalian. Nah, ini motivasi ya. Ini adalah nasihat dalam diri ini. Lebih banyak jangka panjang adalah nasihat. Nasihat itu intrinsik itu dalam diri nasihat. Ya. Nah, sekalian, kalau kita belajar dengan baik gitu ya, insya Allah kita akan menjadi orang-orang sukses ke depannya ya. Oleh sebab itu, kenapa orang bisa sukses itu? Karena dia belajar. Nah gitu. Kemudian kenapa orang itu bisa kaya? Mungkin dari awal dia bisa bekerja keras, menabung begitu. Itu adalah bagian motivasi dalam dirinya. Itu dalam diri, intrinsik itu dalam dirinya, dalam tubuhnya. Sedangkan ekstrinsik itu di luar. Itu motivasi dalam diri dari luar. Seperti apa motivasi dari luar itu? Mungkin seperti hadiah, gitu ya. Mungkin seperti hadiah. Ya. Anak sekalian, kalau siapa yang dapat juara 1 akan diberikan hadiah piala begitu. Berarti hadiah 200.000. Itu adalah motivasi luar dalam dirinya, sehingga itu dia menjadi motivasi juga, tapi tidak lama, tidak bisa menjadi jangka panjang. Jadi kalau seandainya berikutnya dapat juara 1 padahal tidak dikasih lagi uang, maksudnya seperti itu, maka dia sudah malas belajar, atau tidak dikasih lagi hadiah, tidak mau lagi belajar. Tapi kalau motivasi dalam dirinya, intrinsiknya dalam dirinya, ada nasihat, pemahamannya, mau dikasihkan uang, alhamdulillah. Kalau tidak dikasih uang, dia tidak jadi masalah. Ya, karena sudah ada bahwa orang belajar itu sangat baik.
Alhamdulillah disebut baik. Kemudian orang yang mengikuti aturan itu orang baik semua, gitu ya. Jadi dinasihati anak sekalian, kalau kita punya sikap yang baik, gitu ya. Kalau kita punya sikap yang baik, kita hargai orang lain, maka kita pun juga dihargai. Kita mau motivasi intrinsik, motivasi dalam tubuh kita. Kalau kita hargai teman, maka teman kita dihargai kita, gitu ya. Kalau motivasi ekstrinsik, siapa yang bisa menghargai temannya, yang tidak melakukan kesalahan dalam 1 minggu ini, gitu ya, saya akan ajak makan bakso, gitu ya, makan bakso. Itu adalah hadiah. Ekstrinsik itu adalah luar masuk dalam tubuhnya, sesuatu yang berupa hadiah. Iya, seperti itu ya, Bapak Ibu, Ibu Guru, bahwasanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu sangat berbeda. Ekstrinsik itu sangat berbeda. Untuk motivasi intrinsik itu motivasi dalam dirinya yang memberikan semangat, itu harapan ke depannya, dan itu akan menjadi jangka panjang. Sedangkan ekstrinsik itu adalah motivasi juga, tapi itu bukan jangka panjang. Iya. Jadi motivasi intrinsik lebih berkelanjutan karena berasal dari dalam diri individu manusia. Ketika seorang memotivasi secara intrinsik, mereka akan lebih bersemangat dan tekun dalam mencapai tujuannya, untuk mencapai tujuannya. Saya kira seperti itu, Bapak Ibu. 2 pertanyaan, mungkin cukup ya, mungkin waktunya sudah selesai. Sudah cukup mungkin ya, sudah cukup. UKS sudah cukup ya UKS. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kerjasamanya dan paparan tentang budaya positif. Ya, jadi ada 7 budaya positif. Insya Allah kita akan terapkan ya. Dan ini menjadi pengetahuan atau pengalaman kita untuk menjalankan profesionalnya kita sebagai seorang guru. Saya kembalikan kepada moderator. Ditutup. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula kegiatan kita hari ini. Semoga materi hari ini bisa membawa dampak positif terhadap pemahaman kita terkait budaya positif dan bisa diterapkan di dalam kelas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.